Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai dengan 27 yang kita renungkan pada hari ini punya latar belakang ketika Yesus berada di dalam bait Allah, lalu dia ditanya oleh para imam kepala dan para tua-tua tentang otoritas yang Yesus miliki. Imam-imam kepala dan tua-tua datang kepada Yesus dengan pertanyaan yang penuh jebakan. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Yesus balik bertanya kepada mereka, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Mereka bingung dan berdebat dalam hati di antara mereka. Kalau kami menjawab dari surga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Kalau kami menjawab dari manusia, kami takut kepada rakyat sebab mereka semua menganggap Yohanes itu adalah seorang nabi. Akhirnya mereka menjawab, kami tidak tahu. Maka Yesus pun berkata, jika begitu, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, otoritas sejati itu tidak perlu membela diri dengan cara dunia. Yesus tidak terjebak dalam permainan politik atau pembuktian diri. Dia tahu otoritasnya itu berasal dari Bapa sendiri, bukan dari pengakuan manusia. Kadang kita ini terlalu sibuk membela diri, mencari pengakuan, atau takut dikritik. Maka Yesus mengajarkan kepada kita demikian. Biarkan hidup dan buah pelayananmu itu yang berbicara. Menarik untuk kita renungkan pernyataan ini. Biarlah buah pelayananmu yang berbicara. Karena ketika kita mau membela diri, memberikan klarifikasi, tetap orang pasti akan menggunakan berbagai macam cara untuk mempertanyakan kembali, menyerang balik apa yang sudah kita katakan, apa yang sudah kita lakukan. Karena itu, kita mungkin baik menggunakan cara demikian. Tunjukkan semuanya lewat pelayanan, pekerjaan-pekerjaan baik kita, dan itu yang pasti akan berbicara, akan menjawab semuanya. Pertanyaan yang paling berbahaya itu sering bukan yang kita tanyakan, tapi yang kita hindari. Pertanyaan Yesus, baptisan Yohanes itu dari surga atau manusia? Ini pertanyaan yang sebenarnya sangat sederhana, tetapi memaksa orang-orang yang menanyakan otoritas Yesus ini, yakni para tua-tua itu, memaksa mereka menghadapi hati nurani sendiri. Mereka tidak berani menjawab jujur karena mereka tahu dan bahkan takut akan konsekuensi dari jawaban mereka. Pertanyaan untuk kita, apakah ada pertanyaan Allah
yang sedang kita hindari hari-hari ini. Mungkin pertanyaan mengenai dosa dan kelemahan tertentu kita. Mungkin juga pengampunan yang belum kita berikan. Ini pertanyaan yang ditujukan kepada kita. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Tetapi lebih daripada itu, jawaban yang keluar dari hati yang jujur. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jawaban dari para pemimpin agama dan para tua-tua kepada Yesus demikian, kami tidak tahu. Ini adalah jawaban yang paling jujur sekaligus paling menyedihkan. Pemimpin agama yang seharusnya paling tahu tentang sabda Allah, malah mereka mengaku tidak tahu. Itu bukan ketidaktahuan intelektual, tetapi ketidakjujuran rohani. Mereka lebih memilih netral daripada taat. Netralitas rohani itu seringkali adalah bentuk penolakan terhadap Allah. Menghadapi jawaban demikian, Yesus juga tidak memberi jawaban kepada orang yang hatinya tertutup. Yesus tidak membuang-buang waktu menjelaskan kepada orang yang tidak mau mendengar. Rahasia kerajaan Allah diberikan kepada orang yang rendah hati dan dia haus akan kebenaran, bukan kepada yang sombong dan hanya ingin menang debat saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita boleh diinspirasi oleh sabda Tuhan hari ini dan kita boleh mengambil maknanya bagi kita. Ketika orang mempertanyakan pelayananmu, identitasmu, atau keputusanmu yang sesuai kehendak Allah, tanyakan dulu dalam hati, apakah pertanyaan ini lahir dari hati yang terbuka atau hanya jebakan? Karena tidak selamanya pertanyaan kepada kita perlu kita jawab. Kadang juga orang bertanya, sebenarnya dia sudah mengetahui jawabannya. Hanya dia menggunakan berbagai macam cara untuk mungkin di sisi lain ingin menjatuhkan kita. Maka hati-hati dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada kita. Kita jangan terjebak, terpancing oleh pertanyaan-pertanyaan demikian. Maka kita juga bisa mengambil sikap ini. Jangan takut untuk diam seperti Yesus jika jawaban hanya akan disalahgunakan. Lebih baik diam dalam ketaatan daripada berbicara banyak tetapi tidak jujur di hadapan Allah. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga firman Tuhan hari ini sungguh menginspirasi kita, menjadikan kita orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur, bukan hanya karena kita ini adalah orang-orang yang menjadi bagian dari persekutuan, tetapi kita menjadi jujur apa adanya dalam hidup, karena kita mau menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Hati-hati dengan sekian banyak pertanyaan, dan kadang-kadang pertanyaan itu juga ingin memancing kita, menjebak kita. Diam bukan tanda kekalahan. Diam
adalah saat di mana orang belajar untuk menjadi lebih jujur, makin lebih rendah hati. Diam adalah saat di mana kita biarkan Tuhan yang bekerja. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.